Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan hatimu, kita mau tujukan kepada Tuhan. Pada saat ini, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Haleluya, puji Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah
bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau di mana pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali oleh Engkau Tuhan untuk datang memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersama-sama mau menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami. Untuk itu Tuhan, jalannya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami serahkan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau memulaikan ibadah kami dengan penuh hati bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Untuk itu bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan.
orang-orang yang diberi kemenangan melalui kuasa darahnya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kita menyanyikan pujian yang berkata, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda
kami Tuhan. Jadilah seperti yang Kau ingini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Tuhan telah menebus kehidupan kami di atas kayu salib. Dan pada saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, siaplah hati kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu boleh dapat menguatkan kami bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mempersiapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini, ya. Satu kesempatan kembali kita boleh mendengar lagi kebenaran firman Allah. Biarlah kiranya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, boleh berbicara kepada kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti dari kebenaran firman Allah, ya. Bagaimana seseorang harus mempunyai satu ketahanan, ya. Ketahanan untuk apa? Ya. Tahan dalam bantingan, ya. Dan juga bisa menang terus. Puji Tuhan. Bukan cuma tahan bantingan, tetapi bisa menang terus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka dulu di dalam 2 Korintus pasal 4. Ayat ini cukup panjang, tapi saya ingin baca semua dulu supaya mengerti maksudnya. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat 18. Saya akan bacakan. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat 18. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 12. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Saudara, kalau saya ingin baca kembali di ayat 4 ya, 2 Korintus pasal ayat 7, 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dikatakan di situ, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya ingin membahas setiap ayat demi ayat ya. Kalau kita melihat di ayat 7 ini tadi ya, Saudara, kalau kita perhatikan memang secara manusiawi ya, kita ini tidak banyak berbeda satu sama lain. Juga di antara orang Kristen ya, tetapi bedanya terletak dalam dikatakan ayat ini harta ilahi yang ada dalam bejana tanah liat ini. Jadi perbedaannya adalah harta ilahi yang ada dalam bejana tanah liat ini. Kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, yaitu hidup dipimpin Roh, dan itu berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Roh Kudus selalu berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, ya. Maka Saudara, kelebihan kuasa Allah dalam kita akan nyata dalam hidup ini. Meskipun mengalami bantingan, ya, saya kasih tanda kutip di atasnya bantingan, ya. Mungkin bantingan berkali-kali akan tetap kuat. Bahkan justru menjadi makin indah sesudah lulus dari pencobaan itu. Seperti tema yang saya angkat pagi hari ini, tahan bantingan dan menang terus. Jadi kunci pertama ya adalah hidup taat dipimpin Roh. Ini berarti hidup dalam kesucian dan terus menyangkal diri. Sebab biasanya pekerjaan Roh itu selalu ya bertentangan dengan daging. Sebab itu harus terus-menerus dimatikan keinginan daging ini. Jadi ini adalah kunci pertama ya, supaya tahan dalam bantingan adalah hidup taat dipimpin Roh. Puji Tuhan. Lalu saya ingin melihat di ayat yang ke-8, kembali kepada 2 Korintus ayat emas kita, pasal 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ya Saudara, hidup ini tidak mungkin tanpa tekanan ya. Dari segala segi hidup ya, bisa datang tekanan itu ya. Dan kalau lebih Saudara dari kekuatan ini, tekanan itu lebih dari kekuatan ini, rasa-rasanya kita terjepit ya. Kalau diteruskan menjadi pipih ya dan binasa. Tetapi kalau kita hidup dalam Roh, Roh Kudus di dalam kita ya, tidak bisa ditekan oleh, atau kalau Roh Kudus di dalam kita tidak bisa ditekan atau dijepit ya. Pasti Roh Kudus bisa menyingkirkan dan mengalahkan tekanan itu. Ya Saudara. Yang sering menjadi problem adalah Roh Kudus tidak segera menolong kita sehingga kita minta hasil atau kemenangan yang instan.
yang segera. Ya. Ini tidak betul. Sebab itu ya, itu tergantung Roh Kudus. Kadang-kadang kita harus menunggu sebab ada maksud-maksud tertentu dari Tuhan. Dalam keadaan tertekan ini, orang bisa stres, bisa takut dan lain-lain. Kalau itu lama makin stres, makin berat, ya, Saudara. Tetapi kalau kita punya iman, kita bisa bersyukur sambil menunggu pimpinan Roh dan akhirnya pasti tertolong. Tuhan izinkan tekanan jangka pendek atau jangka panjang ini untuk mengolah dan menumbuhkan iman kita. Kalau kita dilatih dengan waktu, ya, Saudara, seringkali mungkin Tuhan izinkan kita dilatih dengan waktu, ya, menunggu yang lebih panjang, ya, Saudara, iman makin akan menjadi makin kuat. Dan jangan lupa, Tuhan tidak pernah mencobai lebih dari kekuatan kita. Haleluya, amin. Ya, masih ingat dalam suratan 1 Korintus, mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Haleluya. Ayat ini berkata, ya, tidak melebihi dari kekuatan kita, pencobaan yang Tuhan izinkan. Saudara, ya, seringkali mungkin secara manusia rasanya sudah tidak sanggup. Sepertinya itu pencobaan yang datang melebihi dari kekuatan kita. Jangan lupa ayat ini berkata tidak melebihi dari kekuatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Seseorang yang mungkin karena tertekan menjadi stres, menjadi bingung, tetapi tidak putus harap dikatakan ayat ini. Ya, mengapa tidak putus harap? Walaupun bingung, tetapi tidak putus harap. Sebab tidak tahu, ya. Sebab kalau seseorang putus asa, ya, biasanya ingin mati dan sebagainya. Nah, Saudara, dikatakan bingung tetapi tidak putus harap. Ya. Seringkali ada orang yang karena bingung, ya, menjadi bingung sebab tidak tahu jalan, ya. Tidak ada pertolongan dan juga ada jalan buntu yang dilihat dan sebagainya yang dihadapi dan dengan akal tidak mungkin lepas sehingga bingung, ya. Dan akhirnya Saudara habis akal, ya, tetapi tidak putus asa. Haleluya. Sebab kita mempunyai penolong yang maha besar, puji Tuhan. Ya, kita punya penolong yang maha besar, walaupun bingung, ya, habis akal, tetapi tidak putus asa, puji Tuhan. Sebab kita mempunyai penolong yang maha besar. Nah, Saudara, kuncinya adalah Immanuel, ya. Allah di dalam kita. Harta ilahi yang maha besar dan mulia itu, ya, ada di dalam kita. Puji Tuhan. Waktu Israel sampai di jalan buntu Laut Merah, ya, mereka bingung dan mereka juga ketakutan. Tetapi Musa tidak putus asa. Justru ia punya kata-kata iman, ya. Katanya Tuhan yang akan berperang ganti kita, kata Musa. Puji Tuhan. Ada kata-kata iman yang disampaikan oleh Musa, ya.
Dia tidak putus asa walaupun menghadapi keadaan yang mungkin menakutkan dan sebagainya. Mengapa Musa bisa demikian? Sebab dia yakin Tuhan yang menyertainya tidak pernah gagal. Haleluya. Ini rahasia kemenangan kita, sehingga dengan iman kita bisa terus bersyukur dan kita mempunyai kata-kata iman yang akan jadi. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Saudara, kiranya Tuhan boleh menolong kita semua. Lanjutkan kepada pembacaan kita ayat emas kita di ayat yang ke-9. 2 Korintus 4 ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Puji Tuhan. Dikatakan dihempaskan, tetapi tidak binasa. Dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan. Mengapa Tuhan izinkan dianiaya? Sebab untuk pengolahan. Di sini dianiaya meskipun tidak berdosa. Pasti ini sakit dan membuat penderitaan cukup berat, tetapi tidak melebihi kekuatannya. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tanda-tanda penyertaannya akan nyata dalam hidup ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Saudara, dikatakan dihempaskan tetapi tidak binasa. Ini lebih hebat lagi, ya. Ya, dihempaskan sampai betul-betul dibanting. Betul-betul dihempaskan. Ya, supaya mati tetapi tidak mati. Makin lama pembunuhan di akhir zaman ini akan bertambah banyak, ya. Sehingga doa orang beriman bukan hanya berdoa minta pertolongan, ya, lepaskan dari kesukaran-kesukaran ini dan sebagainya. Tetapi banyak nanti umat Tuhan akan berdoa juga, tolong lepaskan kami dari maut. Sebab terjadi pembunuhan yang lebih banyak dari sekarang yang kita lihat. Sehingga doanya berbeda lagi, bukan lagi melepaskan dari kesukaran, tetapi doanya lepaskan kami dari maut. Dihempaskan, ya, dikatakan, tetapi tidak binasa. Puji Tuhan. Lanjut kepada ayat pembacaan kita, ya. 2 Korintus tadi pasal 4 di ayat 10 sampai ayat 12. Ayat 10 sampai ayat 12. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 12. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ya. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ya, dikatakan senantiasa menanggung kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Ya. Lalu mengapa kita harus menanggung kematian Tuhan Yesus lagi? Putra manusia Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, ya, diselesaikan dengan sempurna tugasnya. Dengan taat sampai mati. Lalu Bapa dan Roh Kudus membangkitkannya. Dia mati dan bangkit itu untuk kita, ya. Kemenangannya itu untuk kita dan itu selalu diteguhkan dalam perjamuan suci.
Seperti pagi hari ini, minggu pertama, kita akan mengadakan perjamuan suci sebentar, ya. Dengan kata lain, kita bisa hidup dalam kematian daging. Kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan seperti Kristus. Taat firman Tuhan itu kematian bagi daging. Seperti Kristus yang disalibkan, ya. Juga kita bisa disalibkan beserta Kristus atau seperti Yesus, seperti Kristus. Dan ini berarti bersama-sama Kristus kita pasti bisa hidup dengan kuasa kebangkitannya yang besar, ya. Sebab Tuhan memberi kemenangannya bagi kita dan Roh Kudus juga memberi kuasanya. Sama seperti pada Kristus juga dan juga kepada kita. Saudara, lanjut kepada ayat kita di ayat 13, pasal 4 ayat 13, 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya, saudara, kalau saudara perhatikan di sini, ya, karena kami memiliki roh iman dikatakan. Roh iman yaitu percaya dan kata-kata iman, ya saudara. Kalau seseorang punya roh iman, artinya ada iman Kristus dalam rohnya, ya. Maka ia percaya dan punya kata-kata iman yang dikatakannya. Yang dikatakannya itu adalah kata-kata iman. Haleluya. Yang ada dalam rohnya. Dari iman yang ada dalam rohnya itu akan jadi. Haleluya. Puji Tuhan. Ini roh iman, yaitu roh yang berisi iman sehingga yakin dan berani mengeluarkan kata-kata sesuai dengan imannya, yaitu kata-kata iman. Misalnya seseorang dengan kata-kata imannya, dia berkata, Tuhan pasti tolong saya. Haleluya. Tuhan pasti menyembuhkan penyakit saya. Puji Tuhan. Saudara, milikilah roh iman, bukan roh yang bimbang atau penakut sebab tidak punya iman. Kalau kita berdoa terus dalam roh dan kebenaran, maka roh kita akan dikuatkan sehingga ada roh iman, ada keyakinan dan kata-kata iman yang membuat kemenangan. Haleluya. Kata-kata iman itulah yang membuat kemenangan. Puji Tuhan. Tadi tema saya berkata, tahan bantingan dan terus menang. Puji Tuhan. Ya. Karena kata-kata iman itu yang membuat seseorang menjadi menang. Puji Tuhan. Haleluya. Mari lanjut lagi pembacaan kita. Dalam 2 Korintus ayat yang ke-15. Ayat 14 dulu mungkin ya, ayat 14 dulu saudara. Ayat 14. Pasal 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya, dikatakan karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus. Ya, ini berbicara tentang kuasa kebangkitannya. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Begitu juga kita semua yang percaya dan hidup di dalam Dia juga akan dibangkitkan. Dan kita semua akan sama-sama menghadap Tuhan, baik dalam pesta kawin anak domba, ya,
baik dalam kursi pengadilan Kristus dan masuk dalam kekekalan dengan sukacita yang tiada terkatakan, ya, karena begitu indah. Puji Tuhan. Kuasa kebangkitannya itu sekarang sudah bekerja di dalam kita untuk menghadapi segala pencobaan dan menguatkan dalam pengolahan. Puji Tuhan. Jadi itulah kuasa kebangkitannya yang ada di dalam diri kita ini sekarang, yang sedang bekerja dalam diri kita, sehingga kita bisa menghadapi segala pencobaan dan menguatkan dalam pengolahan. Puji Tuhan. Lanjut. 2 Korintus pasal 4 ayat 15. Ayat 15. Sebab semuanya ini terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang-orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ayat ini diawali dengan kata sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, dikatakan, ya. Paulus berusaha menjadi berkat dalam pelayanannya untuk orang lain. Justru ini membuat hidupnya lebih indah dan lebih berkemenangan sesuai dengan janji Tuhan, ya, yang dikatakan di dalam Kisah Rasul. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, ya, kata ayat ini. Nah, saudara, tadi saya katakan, ya, hidup Paulus menjadi berkat. Puji Tuhan. Itulah sebabnya, ya, kita yakin bahwa setiap apa yang kita buat itu akan memuliakan nama Tuhan, ya. Kalau kita melakukan firman Allah, menolong orang lain, berbuat sesuatu sehingga menjadi berkat kepada orang lain. Kematian itu bekerja di dalam kami, ya. Tetapi hidup kami di dalam kamu, sehingga mereka menjadi hidup bersyukur untuk anugerah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebab itu banyak orang dapat berkat dari pelayanan Paulus. Dan mereka mengucap syukur kepada Allah dan ini memuliakan nama Tuhan. Ini yang indah yang dirindukan Paulus supaya makin banyak orang percaya dan bersyukur. Sebab dijamak dan diberkati Tuhan dalam pelayanan Paulus. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya hidup kita juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat kepada orang lain. Sebab ini yang terbaik, yang terindah. Puji Tuhan. Kita lanjutkan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, ya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, kita akan lihat dari ayat-ayat ini merupakan kunci yang kedua. Tadi yang pertama kita sudah belajar adalah kunci yang pertama, ya, karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita menjadi kuat. Haleluya. Dikatakan di ayat 16 tadi, ya, tidak tawar hati. Pasal 4 ayat 16, tidak tawar hati. Sebab hati kita dikuatkan oleh Roh Kudus, sehingga tidak menjadi tawar hati ini. Ini yang membuat orang tahan bantingan. Ya, saudara, berdoalah dalam roh dan kebenaran. Maka hati kita akan terus kuat dan Roh Kudus pasti akan memimpin lebih lanjut. Ya, memimpin orang-orang yang mau taat kepadanya. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya di ayat 17 tadi dikatakan, ya, di ayat 17 jangan takut, ya, menghadapi kesukaran yang sesaat. Tidak untuk selamanya, tetapi kesukaran yang sesaat. Tetapi dengan Roh Kudus kita akan menang dan itu akan menghasilkan kemuliaan yang kekal, bukan sesaat, ya. Hadapi setiap pencobaan sambil terus minta pimpinan Roh Kudus. Kalau kita taat dipimpin Roh Kudus, pasti menang. Haleluya. Jangan kecil hati menghadapi bermacam-macam kesukaran. Sebab semua itu diizinkan Allah untuk mengolah, ya, untuk mengolah kita dan juga menumbuhkan kita supaya kita tumbuh dan mendapat pahala. Puji Tuhan. Di ayat 18, ya. Kalau kita kembali kepada pasal 4 ayat yang ke-18, ya. Di situ juga dikatakan kalau kita hanya bisa memandang barang-barang yang kelihatan saja, dikatakan, ya. Kalau kita hanya bisa memandang barang-barang yang kelihatan saja, kita bisa bosan, bisa tawar hati kita, atau bisa lelah. Tetapi kalau kita bisa memandang yang kekal, yang tidak nampak, kita akan tetap teguh oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya, tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi lelah, sebab kita bisa memandang yang tidak nampak. Sebab kita akan menjadi pewaris. Dengan Kristus tidak sia-sia kita berlelah-lelah, sebab bisa memandang yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi dikatakan kunci yang pertama, ya, penolong atau Roh Kudus, ya, penolong pribadi kita tidak pernah kalah dan limpah sukacita kemenangan. Puji Tuhan. Lalu kunci kedua, ya, meneguhkan kalau kita bisa melihat, ya, bahwa kemenangan di dunia ini akan menjadi ukuran kemuliaan yang kekal. Ya, ukuran nanti di sorga. Dan itu akan berjuta-juta kali lebih besar daripada yang di dunia ini. Haleluya. Lalu kunci yang ketiga, ya, dikatakan, ya, dalam 2 Korintus, coba kita lihat dulu saudara, 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 5. Sebagai ayat terakhir, 2 Korintus 13 ayat 5. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, saudara. Dikatakan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kami harus membantu orang-orang yang lemah dan sebagainya. Mengingat perkataan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, tetap hidup di dalam Kristus. Jangan keluar. Berbuat dosa berarti bercelah dan itu
menyebabkan kegagalan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga kunci ya yang kita sudah belajar ini, ya, kalau dimengerti dan dipegang baik-baik, ya, membuat kita tahan bantingan, ya, dan menjadi menang terus menerus, sehingga hidup ini menjadi indah. Haleluya. Di sini dan juga dalam kekekalan ya, dalam sorga nanti akan berlipat-lipat kali ganda, lebih indah dan mulia. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya yakin setiap kita semua ya mengerti bahwa kebenaran firman Allah itu yang akan meneguhkan, menguatkan kita. Puji Tuhan. Mari bagi saudara yang sudah menyiapkan perjamuan suci ya di rumah masing-masing, siapkan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus ya saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian dulu. Pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Bait kedua. Oh kayu yang kasar, dihinakan dunia, bawa kelepasan ku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita pegang roti sebagai lambang tubuh Yesus dengan tangan kanan kita ke atas. Jangan dimakan dulu, jangan diminum. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu.
Kami akan kuat bersama dengan Engkau. Kami akan tahan bantingan Tuhan, dan kami akan terus menang karena kami mengandalkan Engkau. Kami bersama dengan Engkau. Haleluya. Di tangan kanan kami ada tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecahkan karena dosa kami, karena kesalahan kami. Oh Tuhan, kami percaya bahwa tubuh-Mu dipecahkan karena dosa kami. Haleluya. Ini adalah makanan yang benar. Kiranya Tuhan bagi kami semua boleh menyiapkan hati kami. Setiap kami yang bersalah, kalau ada yang dosa, ada yang melakukan kesalahan di hadapan Allah, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami, supaya perjamuan ini menjadi berkat bagi kami. Dan ada mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan akan melihat mujizat Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa tubuh dan darah Yesus adalah, oh haleluya, karena menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Sebab kami percaya tubuh Yesus terpecah karena dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur sebab kami sudah diberkati lewat tubuh Yesus yang menyatu di tubuh kami. Dan kami juga akan diberkati lewat anggur yang kami akan lakukan bersama. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu karena dosa kami Tuhan. Darah-Mu tertumpah karena dosa kami, untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih. Kami sudah diampuni dosa kami karena kami percaya kepada Yesus. Dan kami sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dapat mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang Tuhan sudah berikan bagi kami pagi hari ini. Engkau akan memberkati setiap umat-Mu, setiap jemaat yang ada, setiap umat Tuhan yang mendengarkan, oh Tuhan, baik pemberitaan firman Allah, bahkan mereka yang juga diberkati lewat pujian. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, berkati mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Segala penyakit apapun dalam tubuh umat-Mu, hamba berdoa dalam nama Yesus. Segala penyakit Engkau pergi, jangan kembali lagi. Tuhan tolong bilur-Mu menyembuhkan penyakit. Terima kasih Bapa, yang dalam persoalan ada masalah keuangan yang mungkin Tuhan mereka sedang dalam kekurangan, atau ada masalah-masalah dalam pekerjaan, omset-omset yang belum terpenuhi. Oh Tuhan, yang sedang merintis usaha baru, mereka-mereka yang sudah melakukan, oh Tuhan, oh baik usaha-usaha mereka yang sudah berjalan sekian lama, kalau ada kemerosotan dan apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang nyatakan mujizat-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa, baik mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong biarlah mereka juga boleh mendapat pekerjaan dengan baik.
Engkau buka jalan di dalam nama Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang masih sekolah, baik mahasiswa-mahasiswa yang sudah kuliah, Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kepada mereka, berikan hati yang takut kepada Tuhan. Berkati mereka, jagai mereka dalam pergaulannya, lindungi mereka dan berikan mereka juga kesehatan. Jauhkan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Baik juga para kaum dewasa, bahkan juga para kaum lansia yang ada, semua diberkati Tuhan, semua dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari virus-virus penyakit apapun di dalam nama Yesus. Yang mungkin ada dalam Tuhan masalah rumah tangga, ada keretakan di rumah tangga, ada hubungan anak dengan orang tua yang kurang baik, apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadi penolong bagi mereka. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang sedang bekerja di luar kota, yang sedang berpergian, di darat, di laut, di udara, Engkau jaga dan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun di dalam nama Yesus. Tuhan beserta, berkati apa yang dikerjakan tangannya, diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa khusus untuk Ibu Cynthia yang perjalanan akan kembali ke Surabaya. Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari gangguan-gangguan apapun, sakit penyakit. Oh Tuhan, Engkau lindungi, tibakan dengan selamat. Apapun dalam perjalanan, Tuhan yang menjaga dan melindungi. Sehingga saat bersama mengendarai mobil, Tuhan juga menolong di dalam nama Yesus. Berikan kesehatan, bahkan Tuhan berkati masa depannya, apa yang menjadi cita-cita kerinduannya setelah tiba di Surabaya, apa yang akan dikerjakan Tuhan tolong. Engkau juga berkati dia yang sudah banyak membantu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa saja yang sudah dibuatnya tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan akan perhitungkan dan Tuhan juga akan memberkatinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, semua diberkati Allah, diberi panjang umur, berikan damai sejahtera dan sukacita. Perlindungan Allah menyertainya senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk baby-baby yang sudah dilahirkan. Biarlah mereka bertumbuh besar menjadi anak yang diberkati Allah, sehat, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari penyakit apapun dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang sedang mengandung, janin bersama ibunya sehat, lindungi Tuhan, biarlah janinnya bertumbuh baik di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak sukar. Baik Tuhan, Engkau menjamah, oh Tuhan, rahimnya di dalam nama Yesus. Berikan mereka juga keturunan. Terima kasih Bapa yang baik. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Keamanan, ketenangan, bahkan lalukan oh Tuhan dari virus-virus ini. Tuhan tolong pulihkan perekonomian kembali. Dan Tuhan juga menolong kalau ada yang sedang sakit karena terjangkit oleh virus, di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik yang sudah melayani pagi hari ini, keterbatasan hanya beberapa orang yang melayani, Tuhan berkati mereka. Pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang sudah dibuatnya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk persembahan, kolekte gereja. Para donatur-donatur gereja, mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, memperbaiki, memperhatikan pastori.
Juga Tuhan, mereka-mereka yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, apa saja yang mereka sudah kerjakan untuk pekerjaan Allah di tempat ini, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati kembali. Engkau tidak pernah berhutang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan yang boleh memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal. Bahkan bimbingan, penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya.